Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UM-UGM tahun 2021 khususnya untuk mapel fisika. Nah, video kali ini adalah video part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 5. 1 mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti pada gambar. Mula-mula gas mengalami proses isokorik dengan volume sebesar V. Selanjutnya, gas tersebut tidak mengalami perpindahan kalor dan akhirnya gas tersebut berada pada kondisi isobarik dengan tekanan P. Nanti kita disuruh mencari manakah pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, kerja yang dialami gas selama proses AB sama dengan 0, di mana dari pernyataan yang pertama, proses dari A ke B itu adalah proses isokorik. Isokorik atau volumenya tetap, di mana persamaan dari usaha W itu sama dengan P kali delta V. Karena delta V-nya 0, karena kan tadi volumenya tetap. Kalau volumenya tetap berarti kan tidak ada perbedaannya atau tidak ada perubahannya. Sehingga delta V-nya itu 0, 0 dikalikan P ya tetap 0. Atau usaha yang dikerjakan pada proses isokorik itu sama dengan 0. Berarti yang pernyataan pertama ini benar ya. Pernyataan yang kedua, kalor yang diserap selama proses BC sama dengan kerja yang dilakukan gas. Oke, dari proses B ke C itu adalah proses adiabatik. Di mana proses adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk maupun yang keluar. Atau nilai kalornya itu 0 gitu ya. Q-nya sama dengan 0. Berarti salah ya, karena di sini kalor yang diserap selama proses BC sama dengan kerja. Berarti yang nomor 2 ini salah. Yang nomor 3, pernyataan yang ketiga, kerja yang dilakukan gas selama proses CA sebesar P kali delta V, di mana proses dari C ke A itu adalah proses isobarik. Usaha pada proses isobarik W itu sama dengan P kali delta V. Benar ya, karena P-nya konstan berarti P delta V-nya ada perubahan volume. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Kita cek pernyataan yang terakhir, yaitu pernyataan keempat. Kerja yang dilakukan gas selama proses BC tadi kan adiabatik. Selama proses adiabatik, usaha yang dilakukan W itu sama dengan 1 per gamma min 1 atau sama dengan P1 kali V1 min P2 kali V2. Jadi pernyataan 4 ini salah ya. nRT ln V2 per V1 itu untuk proses isotermis. Jadi yang nomor 4 salah. Yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar pipa berikut. Air mengalir dari Q1 dengan kecepatan 0,54 meter per sekon yang kemudian bercabang seperti gambar. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui, berarti kita misalkan V1 sama dengan 0,54 meter per sekon. Kecepatan air yang mengalir pada Q5 adalah setengah dari kecepatan air pada Q3. Berarti V5 itu sama dengan setengah dari V3. Jika kecepatan air pada Q4 dan Q6 masing-masing 0,9 meter per sekon dan 1,36 meter per sekon, berarti di sini ada V4 sama dengan 0,9 meter per sekon dan V6 sama dengan 1,36 meter per sekon. Besar debit air yang mengalir pada Q2 adalah, untuk mengetahui debit yang mengalir pada Q2, di sini kan sudah diketahui diameternya. Berarti debit atau Q itu persamaannya A dikali V. Di mana A itu adalah luas penampangnya. Luas penampangnya di sini sudah diketahui diameternya. Nanti kita bisa mencari luas penampangnya, terus dikalikan V. Nah, kalau kita mau mencari Q2, berarti kita harus tahu nilai V2-nya berapa. Nah, untuk mengetahui nilai V2, kita harus tahu dulu nilai dari V3-nya.
Gitu ya. Oke, berarti langkah yang pertama kita cari dulu nilai V3. Di mana V3 pipa ketiga ini akan bercabang menjadi pipa 5 dan pipa 6. Atau bisa kita simpulkan, debit yang mengalir pada pipa ketiga atau Q3 itu sama dengan debit yang mengalir pada pipa 5 atau Q5 ditambah debit yang mengalir pada pipa 6 atau Q6. Kita masukkan persamaannya Q tadi kan A kali V, berarti ada A3 dikali V3 sama dengan A5 dikali V5 ditambah A6 dikali V6. Nah, selanjutnya A tadi itu kan adalah luas penampang. Di mana luas penampangnya ini berbentuk lingkaran. Jadi luas lingkaran itu sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Gitu ya. 1/4 pi-nya nanti kan konstan, berarti A itu sebanding dengan d kuadrat. Oke, sekarang kita ganti A3-nya, kita ganti dengan D3 kuadrat dikali V3 sama dengan A5 berarti D5 kuadrat dikali V5. Tadi sudah diketahui nilai V5 itu kan setengahnya V3. Berarti kita ganti dengan setengah V3 ditambah D6 kuadrat dikali V6. Nah, ini yang ada V3-nya kita jadikan 1. Berarti ada D3 kuadrat dikali V3 dikurangi setengah D5 kuadrat kali V3 sama dengan D6 kuadrat kali V6. V3-nya kita keluarkan, berarti ada V3. Nah, kita masukkan nilai D3-nya. Diameter pipa ketiga itu adalah 15 kuadrat dikurangi setengah D5. D5 itu 5, berarti 5 kuadrat sama dengan D6-nya, yaitu 10, berarti 10 kuadrat dikali V6 itu 1,36. V3 dikali 15 kuadrat itu 225 min 5 kuadrat itu 25, 25 kali setengah berarti 12,5 sama dengan 10 kuadrat itu 100, 100 dikali 1,36 berarti 136. V3 dikali 225 dikurangi 12,5 berarti 212,5 sama dengan 136. Maka nilai V3-nya sama dengan 136 per 212,5 sama dengan itu sekitar 0,64 meter per sekon. Nah, ini sudah ketemu nilai V3-nya. Selanjutnya kita bisa mencari nilai V2-nya. Nah, untuk mencari nilai V2 tadi kan sudah diketahui nih V3 berapa. V4 juga kebetulan sudah diketahui, V1 juga sudah diketahui. Dimana di sini pipa 1, pipa yang paling besar itu bercabang menjadi 3, yaitu ada pipa 2, pipa 3, dan pipa 4. Berarti bisa kita simpulkan, debit yang mengalir pada pipa 1 atau Q1 itu sama dengan Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Kita masukkan rumusnya sama kayak tadi, tapi langsung saja ya, tadi kan A kali V. A-nya kita ganti dengan D kuadrat. Berarti di sini ada D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2 ditambah D3 kuadrat dikali V3 ditambah D4 kuadrat dikali V4. Karena ini sudah ada nilainya semua, kita masukkan saja. D1-nya itu 30, berarti 30 kuadrat dikali V1-nya itu 0,54 sama dengan D2-nya itu 20, berarti 20 kuadrat dikali V2-nya yang akan kita cari ditambah D3 itu 15, berarti 15 kuadrat dikali V3-nya tadi 0,64 ditambah D4-nya 10, berarti 10 kuadrat dikali, ini bukan V pangkat 4 ya, tapi V4. V4-nya tadi 0,9. Kita hitung ini hasilnya 486 sama dengan 400 V2 ditambah 144 ditambah 90. 400 V2 itu sama dengan 252 atau nilai V2-nya sama dengan 252 per 400. Kita bagi, kita hitung nilainya sekitar 0,63
meter per sekon. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai debit di pipa kedua atau Q2 itu kan tadi persamaannya A2 kali V2. V2-nya sudah ketemu nih, baru kita masukkan. A itu tadi kan 1/4 Pi D kuadrat, berarti ini D2 kuadrat dikali V2. Sama dengan 1/4 dikali Pi, D2-nya yaitu 20, berarti 20 kuadrat dikali V2-nya 0,63. Sama dengan kita hitung nanti hasilnya ketemunya 63 Pi, meter kubik per sekon. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut soal yang nomor 7. Jumlah muatan Q1 dan Q2 adalah 12 mikrokolom. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Q1 ditambah Q2 itu sama dengan 12 mikrokolom. Gaya kolom yang dirasakan oleh kedua muatan ketika terpisah sejauh 3 cm, berarti R-nya sama dengan 3 cm, kita rubah ke dalam meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Adalah 350. Ini nilai gaya kolomnya atau F-nya 350 Newton. Ketika Q1 dan Q2 didekatkan, keduanya saling tolak-menolak. Nah, berarti Q1 sama Q2 ini adalah muatan yang sejenis. Jika Q1 lebih besar dari Q2, Q1 lebih besar dari Q2, pernyataan manakah yang benar? Gaya kolom atau F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilainya. F-nya tadi 350 sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tadi kan Q1 ditambah Q2 itu sama dengan 12 mikrokolom. Berarti nilai Q1 itu sama dengan 12 mikrokolomnya langsung kita rubah ya. 10 pangkat min 6 dikurangi Q2. Oke, kita masukkan ke sini dikali Q1-nya 12 kali 10 pangkat min 6 dikurangi Q2 dikali Q2 per R-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti 350 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 dikurangi Q2 dikali Q2 per R-nya ini jadinya 9, 3 kuadrat itu 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, 10 pangkat min 4. Ini kita coret, 10 pangkat min 4-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya 350 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat 9-nya kita pindah ke kiri kan jadi per. Berarti ini per 10 pangkat 9 sama dengan yang kanan ini tinggal yang Q2 dikali yang dalam kurung ini. Jadinya itu ada 12 kali 10 pangkat min 6 Q2 dikurangi Q2 kuadrat. Nah, ini kita sama dengankan 0, kita pindah ke ruas kiri ya. Min Q2 kuadrat pindah ke ruas kiri itu jadinya plus Q2 kuadrat. Ini jadinya min ya. Min 12 kali 10 pangkat min 6 Q2 ditambah ini 350, 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 9 itu 10 pangkat min 13 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kan persamaan kuadrat, kita harus mencari akar-akarnya. Kita bisa menggunakan cara coba-coba, gitu ya. Cara coba-coba yang seperti ini sama dengan 0, berarti ini ada Q2, di sini ada Q2. 350 dikali 10 pangkat min 13 ini bisa aku tulis jadi 35 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Oke, berarti ini hasil akar-akarnya nanti. Caranya ini ada Q2 kali Q2 itu kan Q2 kuadrat. Nah, dua bilangan di sebelahnya ini jika dijumlahkan itu hasilnya harus 12, jika dikalikan hasilnya harus 35. Nah, berapakah bilangan itu? Yaitu 7 dan 5. Berarti di sini min 7 kali 10 pangkat min 6. Di sini min 5 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita bisa mencari nilai Q2-nya. Q2 itu sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6 atau Q2 sama dengan
5 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita misalkan jika Q2-nya itu 7 kali 10 pangkat min 6, maka nilai Q1-nya sama dengan, tadi Q1 kan 12 kali 10 pangkat min 6 dikurangi Q2. Berarti nilai Q1-nya yaitu 5 kali 10 pangkat min 6. Tapi jika nilai Q2-nya itu 5 kali 10 pangkat min 6, maka nilai Q1-nya sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6. Di soal tadi sudah ada syaratnya di mana Q1 itu harus lebih besar dari Q2. Sehingga untuk nilai Q2 yang sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6 ini kan tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi TM ya. Karena kan antara Q1 sama Q2-nya lebih besar Q2. Sedangkan tadi di soal harus lebih besar Q1. Berarti yang kita menggunakan yang sini, yang sebelah kanan. Ini memenuhi gitu ya. Kita cek. Besar muatan Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Ini salah. Pernyataan kedua, besar muatan Q2 adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini benar ya. Pernyataan ketiga, gaya tolak-menolak semakin besar jika kedua muatan saling dijauhkan. Dimana di sini kita lihat dari persamaannya, gaya sama jarak itu berbanding terbalik. Ketika jaraknya ini semakin jauh, maka nilai gayanya itu semakin kecil, berarti salah ya, di sini semakin besar. Pernyataan ketiga salah. Pernyataan keempat, selisih besar kedua muatan adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Benar ya? Tadi Q1-nya 7 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 6 itu selisihnya 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti pernyataan yang keempat benar. Jadi untuk yang nomor 7 jawaban yang benar itu adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Nah, demikianlah pembahasan soal-soalnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.